program makan bergizi gratis lahirkan insiden tragis. Ribuan siswa alami keracunan usai menyantap seporsi hidangan yang bersumber dari program unggulan pemerintah. Kualitas bahan baku, higienitas dapur, proses pengemasan hingga distribusi kini dipertanyakan. Publik pun mendesak persoalan kronis terkait dengan makan bergizi gratis dievaluasi secara kritis dan sistematis. Lalu akankah pemerintah bersikap realistis? Inilah episode ke-44 di Poin Investigasi. Saya Dipo Terbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saudara, saya dapat informasi bahwa ada lagi murid yang kemudian keracunan makan MBG. Saya akan coba langsung mengikuti ambulan untuk kemudian menjemput murid tersebut, saudara. Ini masih ada lagi? Masih ada lagi. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih dari MA itu hampir 70 orang. Yang dirasa lemas, sekarang pusing, kata dokter udah membaik, tapi di rumah nggak kuat jalan, kambuh lagi. Ya sok Kak, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya, nanti saya kesini lagi ya. Kemarin sih makan itu aja kok, stroberinya aja, sayuran. Apa yang terjadi? Kejang-kejang. MBG-nya harusnya dimakan sama ibu hamilnya, tapi dimakan oleh suaminya. Ini baru kasus pertama yang Ini saya kasus dapat. pertama? Ya. Ya, ini ruang gudang basahnya. Oh, dingginan. Iya. Kulkasnya ada 2 ya, Pak ya? Iya. Saya izin buka ya, Pak ya? Ya, baik. Toko ini udah lama ya? Bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian Iya, aja itu ya? ya itu mah emang apa susah jadi Sulit ya, Pak ya? Sulit dilapnya juga. Tapi dipastikan semuanya bersih ya, Pak ya? Makanan yang diproduksi di SPBG Cijabu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya, tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan. Indikasinya? Indikasi pertama itu udah ada menemukan bulu ayam. Ini masak nasi di sini. Boleh ya, saya lihat ya. Ini nasinya ya? Iya. Boleh saya cium ya? Boleh. Pasti ada problem di bahan makanan. Siap. Clear kan? Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. 3 hari. Karena sudah tidak segar ayam. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Ini kami sangat sesalkan dan prihatin dengan kejadian itu. Atas nama Badan Uji Nasional, tentu saja saya minta maaf kepada penerima manfaat atas kejadian tersebut. Bagaimana bisa SPPG yang belum tersertifikasi ini sudah beroperasi, Pak? Saya berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi insiden tragis di mana ada ratusan siswa kita yang kemudian mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada sejumlah siswa kita yang informasinya sampai dengan saat ini, pada saat saya tiba, masih menjalani perawatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, insiden bermula pada Senin 22 September 2025. Keracunan massal terjadi di Kecamatan Cipongkor dengan jumlah korban mencapai 474 orang. Sehari berselang pada 23 September, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal MBG sebagai kejadian luar biasa.
Dalam rentang waktu 23 hingga 27 September 2025, jumlah korban terus bertambah dan mencapai angka 1.315 orang. Korban keracunan terdiri dari siswa TK, SD, hingga SMP. Kasus tak hanya terjadi di Cipongkor, melainkan juga terjadi di Kecamatan Ciamplas. Pada 27 September 2025, Pemkab Bandung Barat resmi mencabut status KLB keracunan massal akibat program makan bergizi gratis. Dan 3 SPPG penyelenggara program MBG yang bermasalah dihentikan sementara. Dari sejumlah keterangan siswa dan orang tua, makanan yang disajikan diduga sudah basi. Sejumlah keluhan dialami oleh siswa, mulai dari mual, pusing, sesak nafas, BAB berdarah, hingga kejang-kejang dialami oleh sejumlah siswa. Dan inilah suasana di dalam Gor Cipongkor. Saya akan tunjukkan masih ada jumlah murid yang memang masih menjalani perawatan. Saya akan tunjukkan situasi terkini, saudara, mungkin bisa ditunjukkan. Besok Kak, kalau udah bisa buka matanya, dibuka matanya ya. Nanti saya kesini lagi ya. Saudara Mas ini datang juga ya dalam kondisi yang mungkin sesak nafas. Apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Kemarin sih makan itu aja, Bu, stroberinya aja, sayuran. Maksudnya ini makan bergizi gratis? Iya, betul. Oke. Tapi kemarin nggak ada riwayat penyakit apa-apa. Oke. Dan baru hari ini? Iya, betul. Artinya 1 hari setelah mengkonsumsi MBG ya? Iya, betul. Tapi selain itu tidak ada mungkin makanan lain yang dikonsumsi atau seperti apa? Katanya sih nggak ada, Bu. Dan tadi pas pertama kali Mas ini mengalami insiden seperti ini, apa yang terjadi? Pertama kali seperti apa kondisinya? Kejang-kejang, langsung kejang-kejang. Saya akan tunjukkan lagi, saudara, bahwa sudah 4 hari berlalu dari tanggal 22 September, tapi masih ada murid kita di Kecamatan Cipongkor yang kembali mengalami keracunan setelah mengkonsumsi hidangan makan bergizi gratis. Dan ini baru saja tiba, pada saat saya juga baru saja tiba, saudara. Bu, kebetulan sekali, Bu, ketika saya baru tiba, ada 2 orang yang kemudian datang dan dalam tanda kutip mengalami kejang-kejang dan harus segera mendapatkan perawatan medis. Apa yang sesungguhnya terjadi? Dia bercerita keluarganya memakan MBG yang ibu hamil, tapi MBG-nya harusnya dimakan sama ibu hamilnya, tapi dimakan oleh suaminya. Oh, ini berarti suaminya? Iya, ini suaminya. Jadi kejadian katanya makannya pagi. Oke, ini menarik, Bu, karena yang diberitakan sebelumnya adalah banyak murid-murid kita yang makan MBG di sekolah, tapi ternyata MBG untuk ibu hamil juga mengakibatkan keracunan. Ini baru kasus pertama yang ini saya kasus dapat, pertama ya, yang saya dapati dari hari Senin, Pak. Kalau untuk mungkin di sebelahnya atau yang lain? Kalau ini mah kasus yang tadi malam. Udah dirawat malam, pulang lagi ke sini. Berarti sudah pulang sebelumnya? Malam, tapi kembali lagi. Kembali lagi. Alasannya kenapa? Alasannya masih terasa mualnya. Jadi Pak, kebanyakan kasusnya bukan yang kasus baru. Jadi kita sudah tangani sebelumnya dari Digor sama dokter, terus kita rujuk ke rumah sakit Cililin misalkan. Dia pulang lagi ke rumah masing-masing, berjarak beberapa jam balik lagi ke sini gitu. Kadang-kadang di rumahnya dia pola istirahatnya cukup terganggu dan merasa tegang gitu ya Pak ya. Terus pola makan tidak diperhatikan. Apakah ada kemungkinan tingkat keracunan yang juga memang cukup tinggi? Itu pasti ada dampaknya. Kan kita kalau keracunan tidak bisa sembuh dalam 2 atau 3 hari, jadi waktunya cukup lama gitu, Gimana Pak. daya tahan tubuh? Tergantung daya tahan tubuh setiap orang beda-beda. Ya. Ini ada juga yang baru datang, Bu. Oh iya.
Kita akan saksikan ya saudara, ini ada satu mungkin anak-anak Bu ya, Iya. yang baru tiba. Kenapa dia sampai parah? Bolos itu kan pusingnya kayaknya ada. Yang dirasain sama ikonnya apa? Kelas 1 SD. Iya. Sebelumnya hari sebelumnya ada muntah-muntah. Kata mama nyeri perut. Ini ibu dari anak yang kemudian dirawat sedang mendampingi dan ditanyakan oleh dokter. Ibu, izin Bu. Adiknya ini kemarin makan MBG, menunya apa Bu? Menunya daging, Menunya daging. tahu, strawberry, nasi. Tapi yang dimakan cuma daging sama nasi. Saat itu mungkin adiknya cerita kondisi makanannya seperti apa? Itu enak senang. Katanya enak. Iya enak dah. Oke. Tapi setelah makan ada perubahan kondisi dari adiknya. Sore kemarin. ya sore katanya cina mual gitu. Tadi sampai sekarang masih mual. Ya. Mungkin ibu sendiri, mohon maaf Bu, saya tanyakan Bu, apakah dalam tanda kutip Bu merasa mungkin sedikit khawatir, trauma dengan melihat fenomena ini? Ya gitu, khawatir, trauma gitu. Kata anak ya trauma cina kalau nanti cina dikasih lagi makanan saya gak mau makan. Adiknya ngomong gitu? Iya. Dan ini ada anak berusia 7 tahun, setara kelas 1 SD. Banyak juga Bu yang umur segini keracunan? Banyak. Tuh dari hari Senin sampai kemarin yang gelombang pertama kita keracunan banyak SD. Banyak SD? Iya. TK PAUD ada juga yang jadi korban? Ada juga. Dan jumlahnya tidak sedikit? Cukup banyak. Yang dialami, yang dirasa apa Pak? Mual sama pusing. Oke, mual sama pusing. Bapak ini guru di MTS itu ya. MTS ya Pak ya? Bahwa MBG itu kan kita tahu diberikan kepada murid ya Pak ya? Tapi Bapak juga kemungkinan mengalami keracunan. Yang terjadi apa? Bapak makan juga atau? Iya, mencicipi sebagian. Ada siswa yang tidak hadir. Satu saya mencoba mencicipi buahnya, stroberinya, sama dagingnya sedikit. Saat itu Bapak mencicipi untuk mengecek atau seperti apa Pak? Ya, karena kan sebelumnya kan di sini ada kejadian di Senagali. Ya. Sebelumnya hari kemarinnya dipastikan dulu saya lihat itu biasa fresh makanannya. Artinya makanannya fresh tapi entah kenapa. Karena kasat mata emang fresh. Tapi pas Bapak makan? Biasa nggak ada bau, nggak ada apa kalau waktu itu. Oke, tidak ada bau, tidak ada apa. Pak, berhubung Bapak adalah seorang guru Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan fenomena MBG di Cipongkor ini yang begitu banyak menelan dalam tanda kutip ya Pak ya, korban keracunan, apa yang ingin disampaikan? Jadi mohon dievaluasi untuk program MBG ini, yang evaluasi apa yaitu mungkin dari pihak dapur mungkin mohon disediakan ahli gigi yang emang ahli, nggak tahu apa namanya lah, tapi ada ahli gigi yang mungkin mumpuni di bidangnya supaya aman untuk anak-anak. Oke. Karena kan tujuan MBG itu kan untuk menunjang pembelajaran siswa supaya lebih baik. Yang menjadi pertanyaan juga ketika Bupati Bandung Barat Pak, Pak JJ bilang ada 85 SPPG yang belum tersertifikasi higienitas dan sanitasi. Apakah yang ini juga termasuk? Ya, kalau secara ini kita juga termasuk. Belum tersertifikasi? Ya.